Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat Pak Anies itu kan dari kemarin sudah siap untuk menghadiri acara dialog publik yang diadakan oleh Muhammadiyah kawan-kawan. Dan saya rasa persoalan dialog, saya rasa Pak Anies tidak tertandingi untuk capres-capres yang lainnya kawan-kawan. Dan perlu saya rasa ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri buat relawan, buat pendukung Pak Anies yang dimana para pendukung Pak Anies betul-betul sangat antusias bila persoalan dialog Pak Anies itu. Karena sejauh ini persoalan gagasan, persoalan ide betul-betul tidak ada yang mampu menandingi Pak Anies dari segi hal tersebut kawan-kawan. Dan coba kita lihat lebih dalam lagi karena kata jubir dari Pak Anies itu mengungkapkan Anies bakal hadiri dialog publik Muhammadiyah Solo kawan-kawan. Oke, coba kita lihat lebih jauh lagi. Nah, berita pertama kita bisa lihat juru bicara Pak Anies itu mengungkap bahwa Pak Anies bakal hadiri dialog publik Muhammadiyah di Solo kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat di bagian ini, pimpinan pusat Muhammadiyah akan menggelar dialog publik kepada 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden bakal capres koalisi perubahan Pak Anies Baswedan disebut akan menghadiri dialog publik tersebut kawan-kawan. Nah, undangan dari pengurus pusat Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah insya Allah kita hadiri karena Pak Anies tidak pernah tidak menghadiri undangan-undangan yang sifatnya memberikan paparan publik, kata juru bicara Pak Anies yakni Pak Sudirman Said kawan-kawan yang dikonfirmasi tadi kawan-kawan. Nah, Pak Sudirman juga mengatakan Pak Anies menganggap dialog publik dan pemaparan gagasan merupakan tugas pemimpin. Oleh sebab itu, Pak Anies akan hadir dalam acara itu di Solo, Jawa Tengah kawan-kawan. Ini kita bisa lihat Jawa Tengah, apalagi Solo itu kan ya dua di situ, yang katanya kandang banteng juga sekaligus Solo itu kan adalah daerahnya Gibran. Dan saya rasa ketika Pak Anies hadir di sana, entah kenapa ya ada keistimewaan tersendiri saya lihat di bagian itu. Nah, karena itu bagian dari tugas beliau sebagai pemimpin untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, menyampaikan idenya, insya Allah yang sudah direncanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita akan hadir di Surakarta tegasnya. Kecuali ada hal darurat ya, tetapi sejauh ini kita akan jadwalkan lanjutnya. Sebagaimana diketahui kawan-kawan bahwa pengurus atau pimpinan pusat Muhammadiyah mengundang ketiga pasangan capres-cawapres untuk menggelar dialog publik. Undangan kepada ketiga pasangan calon itu sudah dikirimkan kawan-kawan. Namun sejauh ini ya baru Anies yang terkonfirmasi kawan-kawan untuk menghadirinya. Dan selanjutnya Pak Anies konfirmasi akan hadir dalam dialog publik pengurus atau pimpinan pusat Muhammadiyah kawan-kawan. Kita lihat juga di sini undangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah insya Allah kita akan hadiri. Karena Pak Anies tidak pernah tidak hadir dengan undangan-undangan yang sifatnya untuk pemaparan atau memberikan paparan publik. Seperti itu yang selalu diulang-ulang oleh Pak Sudirman Said kawan-kawan. Nah, di bagian ini juga kawan-kawan bisa lihat Pak Sudirman mengatakan menghadiri dialog publik dari pimpinan pusat Muhammadiyah adalah tugas Anies sebagai calon presiden kawan-kawan. Nah, untuk Pak Anies dan Muhaimin Iskandar dijadwalkan 22 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan saya rasa dari tanggal 23 atau besoknya itu giliran Pak Ganjar lagi dengan Pak Mahfud. Jadi mulai dari 21 ada Pak Prabowo dan Gibran, kemudian 22-nya Pak Muhaimin dan Pak Anies, selanjutnya keesokan harinya itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mukti itu juga mengatakan dialog publik tersebut bertujuan untuk pendidikan politik bagi pimpinan.
anggota dan simpatisan Muhammadiyah, serta masyarakat secara luas kawan-kawan. Nah, kedua, mengkaji secara kritis visi misi dan program Capres-Cawapres imbuhnya. Dan yang ketiga, menitipkan aspirasi Muhammadiyah kepada semua Capres-Cawapres yang akan berlaga di pemilu 2024. Dan berbicara masalah Muhammadiyah, saya rasa dari keempat tokoh ini ya Anies lah yang paling dekat kawan-kawan. Dan itu juga bisa menjadi simbol Muhammadiyah, dan Anies atau si Pak Iminnya itu ya Gus Imin yang mensimbolkan Nahdlatul Ulama kawan-kawan. Jadi inilah yang kemudian menjadi simbol persatuan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yakni ada di pasangan Anies Muhaimin dan Muhaimin Iskandar. Dan saya rasa kawan-kawan juga mampu mempersatukan dua organisasi yang besar, dua organisasi kemahasiswaan keislaman yang besar, yakni PMI dan HMI, untuk kemudian memenangkan Pak Anies dan Muhaimin di Pilpres 2024. Karena kita bisa lihat juga, kawan-kawan juga pasti merasakan bahwasanya di Pilpres atau menuju Pilpres 2024 itu terlihat sekali bahwasanya Ganjar Mahfud itu seakan-akan bersekongkol dengan Pak Prabowo Gibran untuk bersatu mengalahkan Pak Anies. Dan jikalau Pilpres berlangsung 2 putaran, maka dan yang tersingkir adalah Pak Anies Muhaimin, saya rasa sudah tidak seru lagi. Karena kenapa? Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Mahfud, Pak Gibran, ya mereka-mereka saja di bagian itu. Siapapun yang menang pasti semuanya dapat itu. Berbeda jikalau putaran kedua Pak Anies masih masuk di sana, ya mungkin masih akan seru kelihatannya. Karena saya yakin bila Pak Anies masuk di putaran kedua, maka orang-orang Prabowo misalnya untuk melawan Anies Prabowo di putaran kedua, maka Pak Ganjar pasti gabung dengan Pak Prabowo, itu sudah pasti itu. Dan yang kedua, bila pasangan Anies Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Mahfud, maka Pak Prabowo atau Gibran itu pasti pergi ke Ganjar itu. Gibran pun itu sudah 100% ke Ganjar. Kenapa? Karena sama-sama PDIP. Meskipun ya ada drama-drama saat ini yang kemudian saya rasa tidak terlalu berpengaruh untuk persatuan mereka. Sengaja mereka itu, saya rasa hal itu sudah disetting untuk kemudian mencari perhatian publik. Itu, saya rasa hal-hal semacam itu sudah dikendalikan kawan-kawan. Lebih lanjut lagi di bagian ini, bahwasanya Pak Anies itu hadir sekali lagi tanggal 22 November 2023 untuk pemaparan, memberikan paparan kepada publik Muhammadiyah di Surakarta kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Mampukah kemudian Pak Anies memaparkan apa yang telah dipersiapkannya untuk dipaparkan secara baik di Muhammadiyah, ataukah apakah kemudian Muhammadiyah akan mendukung Pak Anies dan Muhaimin Iskandar di 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.